Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah yakni politik pintu terbuka. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar sejarah untuk kelas 11. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Ini merupakan salah satu politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Adapun latar belakang politik pintu terbuka sendiri antara lain penyimpangan yang ada pada sistem tanam paksa yang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Yang ketiga adalah kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Yang keempat, pengusaha-pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Keuntungan yang ada pada sistem tanam paksa itu merupakan keuntungan yang diterima oleh pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pengusaha-pengusaha swasta ingin dilibatkan dalam rangka eksploitasi di negara jajahan. Yang terakhir adalah adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Dampak dari Traktat Sumatera ini kemudian Belanda harus memberikan kewenangan bagi pihak swasta untuk menanamkan usahanya di Indonesia. Selanjutnya kebijakan pintu terbuka di sini antara lain 1870 itu sistem tanam paksa atau kultur stelsel dihapuskan. Selanjutnya ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu masuk investor asing dari Belanda, dari Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sendiri di sini berperan sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870 juga, Agraria Wet dan Suiker Wet. Undang-Undang Agraria sendiri mengatur masalah pertanahan, antara lain isinya masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakan kepada pengusaha swasta. Pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Kalau dari petani itu 30 tahun, kalau dari pemerintah pihak swasta itu bisa menyewa selama 75 tahun. Ini masalah Undang-Undang Agraria mengatur masalah pertanahan. Selanjutnya ada Undang-Undang Gula, salah satu primadona perkebunan saat itu adalah gula. Di sini antara lain isinya perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Kemudian perusahaan gula tersebut akan diambil alih oleh pihak swasta. Ini merupakan dua undang-undang terkait dengan awal penerapan politik pintu terbuka di Indonesia. Selanjutnya adalah pelaksanaan pintu terbuka. Ini berkembang berbagai perkebunan yang ada di Indonesia, misalnya saja perkebunan tembakau berada di Deli, Kedu, Klaten, Besuki, Kediri, Jember, serta daerah sekitar kerajaan atau Vorstenlanden, Yogyakarta, dan Surakarta. Kemudian ada perkebunan tebu di pesisir pantai utara Jawa, kemudian perkebunan kina di Jawa Barat, ada perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur, ada perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Juga muncul usaha-usaha pertambangan di Indonesia, misalnya saja di Bangka. Selanjutnya, para investor membangun sarana dan prasarana seperti jalan raya, irigasi, jalur kereta api, dan jembatan. Terdapat kuli ordinansi yang mana mengatur hubungan majikan dengan kuli kontrak. Sebenarnya secara aturan mengatur bagaimana majikan tidak boleh sewenang-wenang terhadap kuli kontrak. Akan tapi nanti pada prakteknya undang-undang ini lebih berpihak kepada para majikan daripada para kuli. Nah, di situ terdapat aturan mengenai bagi para kuli atau pekerja yang melanggar kontrak kemudian akan diberikan sanksi. Nah, istilahnya adalah bonali sanksi.
Selanjutnya adalah dampak politik pintu terbuka. Bagi Belanda itu sangat memberikan keuntungan yang besar, terutama bagi kaum swasta dan juga pemerintah kolonial Belanda. Hasil produksi perkebunan melimpah mengalir ke negeri Belanda, kemudian negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Adapun dampak lainnya, sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan, diganti dengan politik pintu terbuka, kemudian masuknya modal swasta asing, penduduk hidup dalam kemiskinan, menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras. Hal ini dikarenakan penduduk yang ada di Jawa itu dijadikan sebagai kuli. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan kebanyakan barang-barang impor dari Eropa. Rakyat menderita karena masih diterapkan kerja rodi dan adanya hukuman berat tadi yakni penalisansi. Kemudian rakyat pedesaan mulai mengenal sistem upah. Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil-hasil perkebunan yang sangat penting. Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun proyek prasarana yang mendukung untuk memperlancar ekspor hasil-hasil perkebunan dari India. Salah satunya adalah rel kereta api. Kemudian terjadi perubahan kepemilikan tanah dan tenaga kerja, serta yang terakhir penduduk semakin bertambah sedangkan lahan pertanian semakin berkurang karena disewa untuk perkebunan. Akibatnya timbul kelaparan di mana-mana. Demikian materi mengenai politik pintu terbuka atau open door policy. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.